Perubahan pasar menjadi pengalaman berharga bagi para siswa-siswi jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri Pertanian dan Pembangunan Cianjur. Dari produk praktik sekolah, kini roti buatan mereka dipercaya untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis. Masuknya pesanan MBG membuat aktivitas di ruang praktik sekolah semakin padat. Para siswi tidak hanya belajar membuat roti, tapi juga belajar mengatur waktu produksi, menjaga kualitas, dan memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Jika sebelumnya produksi hanya untuk memenuhi pesanan beberapa kantin sekolah sampai warung-warung di sekitar sekolah saja, kini pesanan meningkat signifikan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 4.000 potong roti untuk kebutuhan makan gizi gratis per minggunya. Hari ini juga anak sedang membuat roti. Bahkan kemarin kita mendapatkan orderan dari dapur MBG, sekitar 4.000 piece. Jadi produksi kita setiap hari, produksi kita juga terus berkelanjutan, bahkan kita mau memasarkan ke berbagai kalangan dari segmen masyarakat sampai dengan industri. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kompetensi siswa kita di bidang AP atau pengolahan hasil pertanian, supaya ketika nanti siswa sudah punya kompetensi dan sudah bisa membuat produk yang terstandar oleh industri, ketika nanti bekerja mereka sudah tahu tentang standar industri itu seperti apa, pola kerja di industri itu seperti apa, dan juga tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan dalam sebuah pekerjaan itu seperti apa. Karena kita SMK, kita didampingi oleh industri-industri yang ada di sekitar Cianjur ini. Jadi kita ketika membuat bakso, kita membuat roti, kita didampingi oleh pihak-pihak industri yang memang sudah ahli di bidangnya. Bagi para siswa, pesanan MBG bukan sekedar peningkatan jumlah produksi, namun juga menjadi sumber kebanggaan karena hasil belajar mereka dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Saat ini terdapat beberapa varian roti yang diproduksi, mulai dari roti manis dan roti asin. Guna mengejar target produksi yang semakin meningkat, seluruh siswa di jurusan ini ikut terlibat produksi. Bahkan saking semangatnya, siswa mengembangkan kemampuannya, hari libur mereka gunakan untuk tetap memproduksi roti. Kebetulan untuk produksi di sini itu kebetulan nama programnya TEFA Teaching Factory. Jadi siswa pun jadwalnya di blok. Jadi siswa itu 2,5 bulan itu belajar di Teaching Factory, praktik semuanya, jadi tidak ke kelas, terus nanti 2,5 bulan lagi baru di kelas gitu. Nah, untuk waktu adaptasinya itu kebetulan di sini tuh ada 3 produk untuk Teaching Factory. Ada roti, ada bakso, dan ada coklat. Nah, biasanya di roti itu 3 minggu, di bakso 3 minggu, di coklat 3 minggu. Biasanya untuk pembelajaran awal itu mengenal beradaptasi itu 1 minggu. Nah, 2 minggu selanjutnya pembiasaan, lalu mereka bisa dikatakan kompeten setelah 3 minggu dari sini. Bu, kalau permintaan paling tinggi memang MBG? MBG, sampai dengan hari ini MBG 4.000 lebih dalam 1 minggu. Itu gimana Bu, anak-anak untuk bisa ngejar target kapasitas? Kebetulan kalau misalnya kita ada orderan dari MBG, kita kerahkan semua anak. Jadi satu kelas kita produksi roti semuanya gitu. Kan kalau sekarang itu satu kelas dibagi 3 ya, karena produknya ada 3. Tapi kalau misalnya sedang ada pesanan MBG, kita satu kelas itu dibarengin aja gitu semuanya. Itu kira-kira berapa siswa Bu? Kurang lebih? Siswanya itu sekitar 24 siswa mengerjakan 1.000 lebih per harinya seperti itu. Selain untuk MBG, roti produksi siswa tetap dipasarkan ke kantin sekolah dan sejumlah retail kecil di sekitaran lingkungan sekolah. Tak hanya roti, di sekolah ini para siswa mempunyai produk unggulan lainnya seperti coklat dan bakso ikan yang tak kalah berkualitas dan banyak penggemarnya. Sementara aktivitas ini menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan secara langsung bagi para siswi, sehingga nantinya siap saat terjun ke dunia industri. Heri Setiawan, Bandung TV.